Tragedi Bintaro yang terjadi pada 19 Oktober 1987 adalah salah satu kecelakaan kereta api paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Insiden ini melibatkan dua kereta api, KA 225 jurusan Rangkas Bitung, Jakarta dan KA 220 jurusan Tanah Abang, Merak, yang bertabrakan secara frontal di daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Akibat kecelakaan ini, sebanyak 156 orang meninggal dunia dan lebih dari 300 orang lainnya terluka. Kepadatan penumpang di kereta ekonomi, ditambah dengan keterlibatan dua rangkaian kereta dalam insiden ini, membuat tragedi tersebut semakin memilukan. Banyak korban sulit dikenali karena parahnya kerusakan di lokasi kejadian. Kereta api mulai beroperasi di Indonesia sejak masa kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Jalur kereta api pertama dibangun pada tahun 1867, menghubungkan Semarang dan Tanggung di Jawa Tengah. Infrastruktur ini pada awalnya dimaksudkan untuk mendukung transportasi hasil bumi, seperti gula, teh, dan kopi, dari pedalaman ke pelabuhan untuk diekspor. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, pengelolaan kereta api diambil alih oleh pemerintah dan terus berkembang hingga menjadi salah satu moda transportasi penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada era 1980-an, kereta api menjadi andalan bagi masyarakat menengah ke bawah karena harga tiketnya yang terjangkau. Namun, sistem perkereta-apian pada masa itu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya investasi pada infrastruktur, lemahnya pengelolaan, dan rendahnya standar keselamatan. Semua faktor ini turut menjadi latar belakang terjadinya tragedi Bintaro. Pada pagi yang tampak biasa, KA 225 meninggalkan Rangkas Bitung dengan tujuan Jakarta, sementara KA 220 melaju dari Tanah Abang menuju Merak di jalur yang sama. Pada saat itu, sistem pengaturan lalu lintas kereta api masih menggunakan sistem manual yang bergantung pada koordinasi radio antar stasiun. Kesalahan komunikasi antara petugas stasiun menyebabkan kedua kereta diizinkan melintas di jalur yang sama tanpa pengalihan. Tabrakan tak terelakkan itu terjadi di Bintaro sekitar pukul 7.30 pagi saat kedua kereta melaju dengan kecepatan tinggi. Benturan dahsyat mengakibatkan gerbong-gerbong kereta terguling dan saling menumpuk, menjebak penumpang di dalamnya. Proses evakuasi berlangsung lambat karena keterbatasan peralatan penyelamatan dan sulitnya akses menuju lokasi kejadian. Akibatnya, banyak korban yang terluka parah tidak segera mendapatkan bantuan medis, yang membuat jumlah korban jiwa terus bertambah. Tragedi ini segera memicu perhatian publik dan pemerintah. Presiden Soeharto kala itu memerintahkan penyelidikan menyeluruh untuk mencari tahu penyebab kecelakaan. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa faktor utama adalah kesalahan manusia atau human error dalam pengelolaan lalu lintas kereta api. Selain itu, kurangnya sistem otomatisasi juga menjadi penyebab utama yang memperparah situasi. Salah satu tokoh yang menjadi sorotan dalam tragedi Bintaro adalah Slamet Suradio, masinis KA 225. Pada hari naas itu, ia menjalankan tugasnya dengan mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh petugas PPKA. Namun, kesalahan sistemik dan lemahnya pengaturan lalu lintas kereta api membuat Slamet menjadi salah satu pihak yang disalahkan atas kecelakaan tragis tersebut. Benturan keras antara KA 225 dan KA 220 menewaskan ratusan jiwa dan meninggalkan luka mendalam dalam sejarah perkereta-apian Indonesia. Slamet, sesuai dengan namanya, selamat dari insiden itu, meskipun ia terluka parah. Dalam keadaan tergencet di dalam lokomotif, ia harus merangkak keluar dengan bersimbah darah hingga akhirnya diselamatkan oleh seorang wanita yang membawanya ke rumah sakit. Namun, alih-alih mendapatkan perlakuan sebagai korban, Slamet harus menghadapi proses hukum yang berat. Ia dituduh memberangkatkan kereta tanpa izin
Meskipun ia berkali-kali menegaskan bahwa tindakannya sepenuhnya mengikuti instruksi resmi dari PPKA Sudimara. Di pengadilan, Slamet dijatuhi hukuman 5 tahun penjara meskipun ia telah berusaha maksimal untuk mencegah tragedi. Hukuman tersebut kemudian dipangkas menjadi 3,5 tahun. Setelah bebas, Slamet dipecat secara tidak hormat, tanpa hak pensiun, berdasarkan surat keputusan Departemen Perhubungan pada tahun 1996. Setelah kehilangan pekerjaannya, Slamet kembali ke kampung halamannya di Purworejo, Jawa Tengah. Di sana, ia menjalani kehidupan sederhana sebagai pedagang rokok untuk bertahan hidup. Dalam berbagai wawancara, Slamet terus menyuarakan kekecewaannya atas sistem yang menurutnya gagal melindungi pekerja seperti dirinya. Ia merasa dikorbankan oleh kelemahan infrastruktur dan miskomunikasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Hingga saat ini, Slamet tidak menerima pengakuan, penghargaan, atau kompensasi atas pengabdiannya selama bertahun-tahun di dunia perkeretaapian. Tragedi Bintaro 1987 menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam meningkatkan keselamatan transportasi. Meskipun kemajuan teknologi telah mengurangi risiko kecelakaan, peran manusia tetap menjadi faktor penting dalam pengelolaan sistem kereta api. Penguatan pelatihan, peningkatan kesejahteraan petugas, dan modernisasi infrastruktur harus terus menjadi prioritas agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Hari ini, setiap kali kereta melintasi jalur Bintaro, banyak penumpang yang mungkin tidak menyadari bahwa di tempat itulah sejarah kelam pernah tercipta. Namun, bagi keluarga korban dan mereka yang hidup di masa itu, tragedi Bintaro tetap menjadi pengingat abadi akan pentingnya keselamatan dalam transportasi publik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Kisah Kelam, dan sampai jumpa di video-video kelam selanjutnya.